Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Baiti Rahayu dari mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan semester 5 Universitas Alma-Ata. Di sini saya akan melakukan pengkajian terkait dengan mental dan kognitif. Saya sudah mengeksplorasi perasaan, fantasi, dan ketakutan diri saya. Saya sudah menyiapkan lembar form pengkajian. Saya sudah kontrak waktu dengan pasien. Saya sudah mencuci tangan dan siap untuk bertemu dengan pasien. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Bisa sebutkan nama, usia, dan juga alamatnya, Mbak? Nama Mbak Ijah, usia 80 tahun, alamat Jetis. Oh ya. Sebelumnya perkenalkan, Mbak, nama saya Nurul Baiti Rahayu. Saya perawat yang bertugas hari ini pada pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti, Mbak. Kedatangan saya kemari yaitu untuk melakukan pengkajian mental dan juga kognitif. Nah, tujuan dari pengajian ini itu untuk mengetahui status mental Mbak Ijah dan juga mengetahui daya ingat ataupun pengetahuan dari Mbak Ijah. Nanti waktunya kurang lebih 15 menit, Mbak. Tenang saja, nanti untuk kerahasiaan dari pengkajian ini akan saya jaga, tetapi ketika untuk nanti keperluan medis akan saya berikan ya, Mbak ya. Nah, nanti prosedurnya Mbak Ijah cukup menjawab pertanyaan yang saya berikan sesuai dengan pengetahuan Mbak Ijah. Apakah Mbak Ijah sudah memahami? Ya, paham. Apakah Mbak Ijah sudah bersedia? Ya, bersedia. Baik, Mbak. Kita mulai ya, Mbak ya. Untuk yang pertama kita kaji tentang status mental Mbak Ijah. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah pada dasarnya Mbak Ijah itu merasa puas dengan kehidupan Mbak Ijah? Ya, merasa puas. Oke. Lalu untuk yang selanjutnya, apakah Mbak Ijah itu pernah meninggalkan banyak kegiatan dan minat atau kesenangan Mbak Ijah? Tidak. Lalu apakah Mbak Ijah itu merasa kalau hidupnya Mbak Ijah itu kosong? Tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Mbak Ijah itu sering merasa bosan? Kadang-kadang bosan. Kadang-kadang bosan. Kadang-kadang ya, Mbak ya? Ya. Lalu apakah Mbak Ijah itu mempunyai semangat yang baik di setiap saat? Enggak dong. Selanjutnya, apakah Mbak Ijah memiliki rasa takut akan sesuatu yang buruk? Iya, takut. Lalu apakah Mbak Ijah itu merasa bahagia di sebagian hidup Mbak Ijah? Ya, bahagia. Lalu apakah Mbak Ijah itu sering merasa tidak berdaya? Tidak sih. Tidak. Apakah Mbak Ijah itu lebih senang di dalam rumah daripada keluar rumah? Sering senangnya saya di dalam rumah. Lalu apakah Mbak Ijah itu memiliki masalah dengan daya ingat dibanding dengan kebanyakan orang? Tidak. Apakah Mbak Ijah itu berpikir hidup Mbak Ijah yang saat ini itu menyenangkan? Ya, menyenangkan. Apakah Mbak Ijah itu merasa tidak berharga? Merasa berharga. Lalu apakah Mbak Ijah itu selalu merasa penuh semangat, Mbak? Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Mbak Ijah ini merasa bahwa keadaan Mbak Ijah tidak ada harapan? Selalu ada harapan. Lalu apakah Mbak Ijah berpikir orang lain itu lebih baik keadaannya daripada Mbak Ijah? Tidak sih, saya merasa selalu baik dan lebih baik. Kita masuk ke pertanyaan kognitif ya, Mbak ya? Ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, Mbak Ijah masih ingat sekarang tanggal berapa, Mbak? 27. Lalu kalau harinya hari apa, Mbak? Sabtu. Nama tempat ini apa, Mbak? Kurang tahu saya. Lalu kalau masih ingat
Mbak Ija, tahu nggak di mana alamatnya? Detes. Oke. Kalau umurnya tadi berapa, Mbak? 80. Mbak Ija masih ingat untuk Mbak Ija tanggal lahir, bulan ataupun tahunnya? Lupa saya. Lupa. Lupa. Untuk presiden yang sekarang siapa, Mbak? Jokowi. Jokowi. Ya, Untuk presiden yang sebelumnya? kurang tahu. Kurang tahu. Oh, Mbak Ija masih ingat nama ibu Mbak Ija siapa? Siti. Siti. Iya. Oke, Mbak Ija, selanjutnya kita masuk ke hitung-menghitung ya, Mbak ya. Mbak Ija, coba 20 kurangi 3 berapa, Mbak? Lupa Mbak, saya nggak Lupa. bisa ngitung ya. Oke, Mbak Ija, ini wawancaranya sudah selesai. Ya. Untuk hasilnya nanti ditunggu dulu ya. Saya Iya. akan menghitung. Iya. Mbak Ija, tadi hasil wawancaranya sudah saya hitung. Iya. Nah, di sini untuk tadi pengajian mentalnya hasilnya 3. Iya. Ini artinya Mbak Ija itu normal ya, Mbak ya. Ya. Selanjutnya untuk tadi pengkajian kognitif atau daya ingat dari Mbak Ija. Ini Ya. hasilnya 4, Mbak, yang artinya Mbak Ija ini mengalami gangguan ringan kognitif, Mbak ya. Nah, nanti saya akan kolaborasi dengan fisioterapi untuk membantu Mbak Ija meningkatkan daya ingat ya, Mbak ya. Mbak Ija, bagaimana perasaannya setelah kita melakukan pengkajian ini? Senang. Nah, baik Mbak Ija, tadi Mbak Ija sudah mengikuti instruksi dengan sangat bagus. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya pamit, Mbak? Tidak. Baik, jika tidak, saya akhiri ya, Mbak ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.